Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Sapa adik-adiknya sekali lagi, kayaknya masih ada yang tidur-tiduran. Yuk kita sekali lagi sapa ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Coba aku mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik semuanya? Oh, semoga semuanya sehat dan dalam keadaan yang penuh sukacita. Coba kalau Kak Nosfi gimana kabarnya? Pasti sukacita dong Kak Happy. Wow, keren. Kak Happy juga penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Kak Happy Sihombing, ada Kak Nospi Sitohang, dan pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Dan yang berkhotbah nanti adalah Bang Brisko Sihombing. Halo. Siapa ya Bang Brisko Sihombing ini? Bang Brisko Sihombing adalah mahasiswa STT di Pematang Siantar. Itu sekolahnya HKBP ya. Oke, sekarang kita mau ngapain lagi Kak Nosfi? kita mau bernyanyi dengan sukacita kakak. Ini lagu apa ya? Kita mau kenal hidung, mulut, kaki, tangan, dan rambut Kak Happy. Yuk, mari kita menyanyikannya dengan penuh sukacita.
silakan duduk. Sebelum kita memulai kebaktian kita bersatu dulu, kita berdoa lipat tangan yang dipimpin oleh adik kita sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang mau taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kata Tuhan Yesus, walaupun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu memeluk adik-adik. Untuk itu, yuk kita mau bernyanyi dengan sukacita kepada Tuhan Yesus, Holandak Dana. Sambil berdiri ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Yes, lagu ini nih Kak tentang memuji Tuhan. Aku mau tanya sama Kak Nosfi. Kak Nosfi seneng gak untuk memuji Tuhan? Senang dong Kak Happy. Iya, berarti kita samaan ya Kak. Bagaimana dengan adik-adik di rumah, mama, papa? Seneng gak ya memuji Tuhan? Seneng? Wow, keren. Nih, burung-burung di pohon aja memuji Tuhan. Bunga-bunga memuji Tuhan. Malaikat-malaikat juga memuji Tuhan. Jadi yuk kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 43, Burung-burung di Pohon.
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kedua berbunyi demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, lagu kita sekarang tentang berdoa. Kakak mau tanya Kak Happy. Kak Happy, sikap berdoa bagaimana ya? Iya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Nah, untuk lagu kita hari ini, kita bernyanyi sambil berdoa. Mampirlah dengar doaku. Nyanyikan sekali lagi sambil berdiri ya. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, tunggu dulu. Jangan duduk dulu, tetap berdiri. Kita mau bernyanyi Mar Olop-Olop Tondiki. Kenapa? Karena kita bersuka cita karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Yuk kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 435 Mar Olop-Olop Tondiki. Kita mau menyanyikannya dengan penuh sukacita.
Adik-adik boleh dipersilahkan duduk kembali. Nats epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Ya, Kak Happy, kakak mau tanya, sudah pernah belum mendaki gunung? Pernah Kak, kalau Kak Nosfi pernah? Sudah pernah juga. Nah Kak Happy, kalau mendaki gunung itu dibutuhkan tenaga yang kuat ya? Yes, harus badan yang sehat Iya. dan penuh Sukacita. Seperti lagu kita ini, ku mendaki menuju Sion. Berarti harus semangat ya? Yes Kita Kak, harus bernyanyi. penuh sukacita. Iya. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 122, ku mendaki menuju Sion. Mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya. Stop dulu ya Ya Bang kenapa Adi. Kak? Kok kita udah semangat tapi coba kayaknya adik-adiknya ya yang di rumah tuh masih kurang semangat. Iya. Mereka masih ya lemes-lemes. Padahal kan kita mau mendaki itu harus penuh sukacita, semangat. Berarti kita boleh Ajak berdiri ajak bangkit adik-adiknya. berdiri. Yuk kita mau menyanyikan dengan penuh sukacita, yang semangat kasih senyumnya. Oke? Ayo Bang Abdi. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat ya. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Siska di sini dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu. Kali ini Kak Siska berperan sebagai pembaca berita atau presenter. Berita pertama, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian teman-teman kita. Berita selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 19 sampai dengan di tanggal 25 Oktober. Nah, Kak Nosfi, yuk mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada teman-teman adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu hariku, selamat ulang tahun. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu hariku, selamat ulang tahun. Berita selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk melakukan presensi online pada link apps.dsm.hkbprawamangun.id atau bit
bit.ly/presensi_online seperti yang tertera pada layar adik-adik. Hot news! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Adik-adik, tidak terasa sekarang sudah bulan Oktober ya. Artinya sebentar lagi perayaan Natal. Nah, perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Rawamangun tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita akan mengadakan perayaan Natal secara virtual atau online. Pastinya seru ya adik-adik. Untuk itu segera daftarkan diri kalian ya. Pendaftarannya dibuka hari ini pukul 16 atau pukul 4 sore. Tidak hanya perayaan Natal, adik-adik kita juga mau berbagi kasih dengan teman-teman kita. Jadi adik-adik, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan Natal kita tahun ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Adik-adik, ada yang spesial di Natal tahun 2020 ini. Nggak kerasa ya, udah 7 bulan ini kita nggak berlimpah sekolah minggu. Nah, di tengah pandemi ini, Kak Mary ngajak adik-adik untuk berbagi dalam kegiatan acara per-event Natal sekolah minggu ini. Di mana adik-adik dapat memberitakan kabar sukacita kedatangan Immanuel dengan cara memberikan hadiah untuk teman-teman yang ada di panti asuhan dan juga yayasan. Partisipasi dapat berupa kartu Natal buatan adik sendiri maupun dalam bentuk donasi kasih. Yuk kita lihat caranya. Pertama, adik-adik yang merasa terpanggil untuk berbagi dapat mendaftarkan dirinya di website presensi online ya. Kedua, orang tua adik-adik akan menerima SMS konfirmasi dan informasi selanjutnya dari kakak-kakak GSM. Ketiga, adik-adik yang memilih memberikan kartu bisa menulis doa penguatan, ucapan Natal kepada teman kita. Oh iya, jangan lupa dihias juga ya. Kartu yang sudah jadi dapat di-drop di gereja di hari Sabtu dan Minggu atau menghubungi Kak Junis di luar hari tersebut. Adik-adik yang memilih untuk juga memberikan donasi kasih dapat ditransfer ke rekening yang tertera di website pendaftaran. Donasi tersebut nantinya akan dibelikan kado yang masing-masing bernilai 100.000 ya adik-adik. Kado dan kartu tersebut akan dikirimkan ke penerima sebelum acara Natal kita. Nantikan cuplikannya ya. Untuk informasi selanjutnya, adik-adik dapat menghubungi Kak Mary, Kak Junis, atau kakak-kakak koordinator kelas masing-masing. Galatia 6 ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, apapun bentuknya. Mari kita bersama sebarkan sukacita kelahiran Yesus. Nah adik-adik, kita mulai dari hal kecil ya. Kategori pertama, kegiatan kelas. Dimulai dari praktek-kanan mandiri dan mandiri. Ada gerak dan lagu. Kelas TKA dan TKB ada persembahan pujian. Dan kelas 1-2 ada liturgi. Selanjutnya, kategori kedua, kegiatan lintas kelas. Ada puisi, ada PSA, dan juga ada tortor. Kegiatan lintas kelas hanya bisa diikuti dari kelas TKB sampai kelas 2. Karena kegiatan lintas kelas ada kuotanya, jadi adik-adik duluan daftar ya. Tapi adik-adik yang belum kebagian kuota jangan khawatir, karena adik-adik secara otomatis akan terdaftar di kegiatan kelas masing-masing. Jangan lupa daftar ya. Horong besar. Di horong besar ada kategori pertama, kegiatan kelas. Di kelas 3 dan 4 ada gerak dan lagu.
kelas 5 dan 6 ada liturgi. Dan pra-remaja ada persembahan pujian. Untuk kategori kedua ada kegiatan lintas kelas. Yang pertama ada puisi, ada PSA, ada totor, dan pra-remaja ada medley. Seperti horong kecil, kegiatan lintas kelas ada kuotanya. Jadi, untuk adik-adik yang berminat mengikuti kegiatan lintas kelas, buruan mendaftar ya. Tapi, untuk adik-adik yang tidak mendapat kuota, jangan khawatir, karena masih ada kegiatan kelas. Dan adik-adik secara otomatis akan masuk di kegiatan kelas. Dalam kegiatan Natal ini, adik-adik hanya bisa mengikuti satu kegiatan dari kegiatan kelas dan kegiatan lintas kelas. Jadi, ayo semua adik-adik kita datang Natal, rayakan sebarkan sukacita Natal. Demikian pembacaan Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun minggu ini. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tetap selalu gunakan masker ya, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa. Dadah, salam sehat. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, diri kita, dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 5, Aku Lipat Tangan. Aku lipat tangan dan ku Adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, terangilah pikiran dan juga hati kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik sekolah Minggu HKBP Rawamangun, Shalom. Ada sukacita pada minggu kita hari ini? Kiranya
Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu sekalian, terlebih kepada kita yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini. Jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang. Nama Abang sendiri ialah Abang Brisco Nathanael Sihombing. Abang adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia HKBP Pematang Siantar yang sedang praktek di gereja HKBP Rawamangun. Jadi dalam kesempatan ini adik-adik, Abang akan membawakan firman di ibadah virtual sekolah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik ya. Dibuka Alkitabnya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Abang akan membacakan bagi kita semua, adik-adik bisa mengikutinya dari dalam hati. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini, dalam khotbah pada hari ini, Abang akan bercerita kepada adik-adik sekolah minggu sekalian. Siapa yang mendengarkan cerita dari Abang? Iya, anak-anak sekolah minggu pasti senang kan mendengarkan cerita. Tapi sebelum Abang bercerita, Abang mau mengingatkan dulu nih sama adik-adik. Jadi adik-adik itu selama mendengarkan firman Tuhan, selama mendengarkan cerita dari Abang, adik-adik tetap duduk manis, duduk dengan tenang, jangan lasak-lasak, tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada cerita di dalam firman kita pada saat ini, yaitu cerita tentang Timotius. Ada yang tahu siapa itu Timotius? Timotius itu adalah seorang hamba Tuhan. Timotius adalah seorang anak yang taat akan firman Tuhan. Mengapa Abang bilang Timotius adalah seorang anak yang taat akan firman Tuhan? Karena sedari kecil Timotius itu sangat rajin mempelajari firman Tuhan. Dia rajin membaca kitab suci. Dia secara mandiri itu adik-adik. Dan juga Timotius juga mendapatkan pengajaran dari orang-orang terdekatnya, yakni ibu dan neneknya sendiri. Wah, pasti asik banget ya adik-adik. Pasti kita lebih mengerti kalau misalnya orang terdekat kita yang mengajari kita. Ibunya yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Jadi adik-adik, keluarga Timotius ini merupakan keluarga yang taat akan firman Tuhan. Kenapa Abang bilang seperti itu? Karena di sini adik-adik, orang tuanya mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan juga bukan hanya dari orang tuanya saja adik-adik, tetapi dari anaknya yang mau taat dan turut serta tekun belajar dalam
firman Tuhan. Jadi adik-adik, Timotius ini bukan hanya sekali, bukan hanya sekali atau 2 kali saja mempelajari firman Tuhan. Tetapi Timotius ini secara berulang-ulang setiap hari mempelajari tentang firman Tuhan. Sehingga Timotius pun tumbuh dalam pengajaran akan kehendak Allah. Setelah tumbuh dewasa, Timotius pun bertemu dengan Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus mengangkat Timotius menjadi anak rohaninya. Hingga pada akhirnya adik-adik, Paulus mengutus Timotius untuk memimpin jemaat dan memberitakan Injil. Wah, hebat sekali ya Timotius ini adik-adik. Jadi dia mulai kecil mendengarkan dan juga dia mau taat belajar firman Tuhan. Hingga pada akhirnya dia menjadi pemberita firman Tuhan. Siapa yang mau jadi seperti Timotius? Adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik, melalui Timotius ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa begitu pentingnya belajar akan firman Tuhan. Adik-adik bisa belajar secara sendiri firman Tuhannya dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan juga bisa mendapatkan pengajaran dari orang-orang terdekat kita. Siapa aja orang-orang terdekat kita? Bisa minta pengajaran firman Tuhan dari mama, bisa minta dari papa, bisa minta dari abang, bisa minta dari kakak, atau bisa juga minta dari opung. Iya adik-adik. Terus, bang, kalau misalnya dari luar rumah, dari siapa kita mendapatkan pengajaran? Adik-adik, di sini melalui pengajaran abang dan kakak guru sekolah minggu yang senantiasa dengan sabar memberikan pengajaran kepada adik-adik sekolah minggu. Dengan begitu adik-adik bisa melihatkan bahwa begitu pentingnya pengajaran firman Tuhan ini. Nah, kalau misalnya sudah tahu penting untuk menumbuhkan iman kita, maka tidak boleh lagi main-main ketika mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh abang, kakak, guru sekolah minggu. Karena terkadang ada aja yang tidak fokus. Ada dia yang menghayal, pikirannya kemana-mana. Ada yang misalnya ketika ibadah ini pun dia masih bermain HP, fokus ke HP-nya. Pikirannya pun fokus kepada game, bukan fokus kepada firman Tuhan. Nah, pikiran-pikiran yang menghayal itulah adik-adik, pikiran yang tidak fokus itu membuat firman Tuhan tidak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Jadi adik-adik kita harus fokus. Nah, adik-adik kita juga harus secara rajin, tekun, dan rutin dalam mempelajari firman Tuhan. Kalau bisa setiap hari adik-adik membaca Alkitabnya, membaca kitab sucinya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun kan adalah anak-anak yang rajin. Nah, sama tuh seperti lagu sekolah minggu yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi adik-adik, bukan hanya sekali 2 kali saja kita mau mempelajari firman Tuhan. Kita membaca Alkitab, tetapi kalau bisa setiap hari kita membaca Alkitab.
Karena adik-adik itu akan bisa menjadi kebiasaan yang baik yang tumbuh dari diri kita, yang mau terus mempelajari tentang firman Tuhan. Sehingga adik-adik kita tahu nih adik-adik, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang membuat hati Tuhan itu tidak senang. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada minggu ini yaitu Yesus adalah air kehidupan. Apa sih maksud tema dari minggu kita pada saat ini? Adik-adik, abang mau menanya nih sama adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau mengenal Yesus, dari mana ya? Dari Alkitab. Kalau misalnya adik-adik mau tahu nih pengajaran-pengajaran Yesus, mujizat-mujizat dari Yesus, segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, pelayanan-pelayanannya dari mana sih adik-adik? Dari Alkitab. Yesus yang merupakan firman yang turun menjadi manusia, memperumpamakan dirinya sebagai air kehidupan. Adik-adik tahu nggak pentingnya air dalam kehidupan ini? Bayangkan coba adik-adik, kalau misalnya terjadi kekeringan, kalau misalnya air itu sangat susah untuk didapatkan, yang ada hanyalah air yang keruh. Apa yang akan terjadi coba adik-adik? Yang akan terjadi adalah tanaman bisa layu, bahkan bisa mati. Hewan-hewan juga tidak bisa hidup dengan sehat. Kita menjadi kehausan, kita mengalami kekeringan, kita tidak bisa mandi. Semuanya itu hanya membuat kita menjadi tidak segar dan tidak sehat. Kalau sampai semua itu terjadi adik-adik, bisa bahaya dong kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, kalau sampai air itu sangat langka. Nah, mau abang bilang, begitu juga pentingnya firman Tuhan bagi pertumbuhan iman kita. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan firman Tuhan, hidup kita itu bisa menjadi tidak sehat, hidup kita itu bisa menjadi tidak tenang. Nah, abang nih mau mengibaratkan hati kita itu diibaratkan seperti gelas yang kosong. Jadi kita ibaratkan ya adik-adik ya, ini adalah gelas yang kosong. Ketika kita mengisi gelas yang kosong ini dengan air yang keruh. Air yang keruh kita isi dengan air yang keruh. Itu tidak akan menjadi kesehatan bagi kita. Air yang keruh. Terus kita ibaratkan bahwa ketika hati kita diisi dengan segala perbuatan yang tidak jahat, diisi dengan dosa, yaitu kejahatan, kenakalan, melawan orang tua, kita isi hati kita itu dengan perbuatan yang bebal, yang tidak mau menurut apa kata orang tua, tidak mau menurut apa kata Tuhan, selalu melakukan apa yang tidak disenangkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika kita mengisi hati kita dengan yang keruh itu, hati kita tidak akan tenang. Hati kita menjadi kotor. Abang mau tanya adik-adik, ketika adik-adik nih melawan orang tua, pasti hati kita menjadi tidak tenang. Ketika kita berbohong, hati kita juga tidak akan tenang. Ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, hati kita juga tidak akan tenang. Begitulah gambarannya adik-adik. Tetapi
Kalau misalnya kita mengisi dengan air yang bersih, ini adalah isi air yang keruh, kita isi terus dengan air yang bersih, lama-kelamaan air yang keruh itu akan keluar. Kita isilah hati kita dengan air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Maka dari itu hati kita pun akan menjadi bersih kembali. Air yang keruh itu adik-adik, misalnya godaan-godaan itu, godaan-godaan dari si jahat, kita isi dengan air kehidupan. Kita memulai hidup yang baru lagi, kita isi terus, maka hati kita pun akan menjadi bersih adik-adik. Maka dari itu, kalau kita sudah rajin membaca firman Tuhan, kita akan subur kembali, kita akan segar kembali. Tidak kotor, tidak kumuh. Hati kita ini tidak merasa gelisah lagi. Kita akan merasa bahwa kita lebih tenang. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu HKBP Rawamangun, jangan lelah untuk membaca firman Tuhan. Karena di sanalah Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada kita. Melalui firman Tuhan itulah Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita, menuntun adik-adik sekolah minggu agar selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan itu jugalah yang membantu kita untuk melawan si jahat, untuk melawan godaan-godaan yang tadi abang bilang tadi. Maka dari itu adik-adik, kita harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Yesus dengan segenap hati kita. Tantangan boleh ada, penderitaan boleh ada, masalah-masalah boleh ada, godaan-godaan boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah adik-adik bahwa ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, kita meminta pertolongan dari Yesus, niscaya Yesus akan membuat hati kita menjadi tenang. Yesus akan membuat hati kita menjadi bersih kembali. Jadi adik-adik, hidup kita ini menjadi berarti. Begitu berartinya kehidupan kita karena Tuhan Yesus selalu beserta kepada kita. Dan hadirat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita itu bagaikan air yang terus-menerus memancar dari hati kita sampai kepada kehidupan kekal yang kita terima dari Dia. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya, biarlah anak-anak sekolah minggu berada dalam keadaan sehat-sehat di rumah. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu terus belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Jangan lupa untuk terus berdoa. Jangan lupa serahkan diri kepada Tuhan supaya kita tetap dipelihara dan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang memberkatinya agar firman ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Engkaulah yang selalu menuntun adik-adik sekolah minggu agar selalu rajin belajar firman-Mu ya Tuhan. Selalu berbuat baik, taat kepada orang tua, taat kepada kakak guru sekolah minggu, terlebih lagi taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami,
Berikan kesabaran untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan juga kesehatan, sehingga kami sehat-sehat selalu dalam belajar, dalam bermain di rumah, dalam hubungan kami seorang dengan yang lain di tengah keluarga. Ya Tuhan, bagi teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kesembuhan. Berkatilah setiap makanan dan obat yang mereka konsumsi, agar mereka segera pulih kembali. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu, yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-Mu, biarlah Tuhan berikan kesehatan, sehingga mereka tetap dalam peliharaan Tuhan. Tuhan, melalui pelayanan kami dalam ibadah virtual pada saat ini, pelayanan dari guru-guru sekolah minggu, pemusik, tim multimedia, biarlah Tuhan melalui pelayanan kami, anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh dalam iman percayanya bahwa Yesuslah yang harus kami puji dan muliakan di dalam keseharian kami. Kami memohon ampun atas segala kejahatan dan dosa yang telah kami perbuat. Terima dan sempurnakanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya diberikan kepada mama papanya, dan mama papanya akan boleh transfer ke rekening yang ada di layar atau melalui barcode yang ada di samping. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 166, Pemberitaan Injil. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam semuanya adik-adik, papa dan mama yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dari kami semuanya. Kita tetap menjaga kesehatan kita dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang terus harus kita jalani. Dan tetap semangat melawan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.